Shalom kekasih Tuhan, kita berjumpa lagi di acara kategorian Ministry Komisi Perempuan. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh ucapan syukur terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau berikan kepada kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi kami semuanya, berbicaralah kepada kami Tuhan. Karena kami sungguh memerlukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa, menegakkan kami di saat kami terjatuh. Firman Tuhan yang berkuasa, memberikan kekuatan, kesembuhan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berbicaralah pada pagi hari ini. Berkati firman Tuhan, jadi berkat dan rema bagi kehidupan kami. Menterangkan dalam hati kami dengan kuat kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema kita pada pagi hari ini, kehancuran akibat serakah. Kehancuran akibat serakah. Kita baca di dalam Amsal 4 ayat 23. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam Markus 7 ayat 21-22. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Dalam Lukas 12 ayat 15 firman Tuhan berkata, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Kekasih-kekasih Tuhan, keserakahan adalah salah satu sifat yang dapat timbul dalam diri seseorang. Serakah dapat diartikan suatu hasrat yang berlebihan, keinginan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya. Serakah dapat nyata dalam cinta akan uang, cinta akan materi yang menjadi akar dari segala kejahatan. Banyak masalah kasus akibat dari keserakahan. Serakah terhadap harta warisan, seseorang bisa mengorbankan hubungan dengan saudara kandung, bahkan ada yang tega saling bunuh-membunuh gara-gara harta warisan, karena gara-gara keserakahan. Berapa banyak orang yang serakah sehingga melakukan tindakan yang tidak terpuji, yaitu korupsi. Serakah karena persaingan dalam dunia usaha, memakai cara-cara yang tidak sehat untuk menjatuhkan. Suatu ketika ada seorang sales datang kepada saya untuk menawarkan barang, tapi sales tersebut menjelek-jelekkan barang lain untuk menjatuhkan. Dan saya katakan kepada sales tersebut, kalau kamu mau bersaing yang sehat, jangan menjatuhkan barang atau merek orang lain. Karena kalau kamu menjatuhkan, kamu sendiri akan jatuh. Kekasih Tuhan, jangan kita bersaing dengan cara yang tidak sehat, tapi kita harus bersaing dengan cara yang sehat, tidak menjatuhkan satu sama yang lain. Kalau kita menjatuhkan, kita juga sendiri akan jatuh. Serakah ingin cepat sukses, kaya, dengan cara memalsu produk-produk orang lain, barang-barang palsu, untuk mendapat keuntungan. Banyak orang yang barang-barang yang dijual barang-barang palsu, sehingga serakah untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Serakah mau untung banyak, menjual barang tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan dengan contohnya, sehingga pembeli dirugikan dan pembeli menjadi kecewa. Karena serakah dalam kedudukan atau pelayanan, memakai cara yang tidak baik untuk menjatuhkan. Kekasih Tuhan,
Keserakahan selalu menuntun seseorang kepada perilaku yang salah dan menyimpang dari kebenaran, yang semata-mata bertujuan untuk kepentingan diri sendiri dan memuaskan hawa nafsunya sendiri. Jadi serakah untuk kepentingan diri sendiri dan untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri, tidak peduli orang lain, orang itu disikut dan dijatuhkan. Dalam Amsal 28 ayat 25, firman Tuhan berkata, orang yang lobah menimbulkan pertengkaran, tapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Kekasih-kekasih Tuhan, janganlah kita lobah sehingga menimbulkan pertengkaran, tapi kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kita kelimpahan. Janganlah kita serakah. Serakah akan menjadikan kita hamba uang. Serakah akan menjatuhkan kita. Serakah membuat kita menjadi berdosa dan tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam Alkitab ada contoh orang yang serakah, yaitu Yudas Iskariot. Karena serakah, Yudas melakukan pengkhianatan terhadap gurunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yudas dengan tega menjual Tuhan Yesus dengan harga 30 keping perak. Jelas terlihat bahwa Yudas telah menginginkan uangnya daripada gurunya dan sahabat-sahabatnya. Yudas rela kehilangan saudaranya. Yudas rela kehilangan guru-gurunya. Yudas rela kehilangan sahabat-sahabatnya. Keserakahan akhirnya menuntun Yudas Iskariot kepada kehancuran dan kebinasaan. Yudas Iskariot akhirnya menyesal dan penyesalan selalu dapat datang belakangan, dan hidup Yudas harus berakhir dengan tragis mengerikan, mati dengan cara gantung diri dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tumpah keluar. Perjalanan Yudas Iskariot adalah pelajaran yang berharga bagi kita supaya kita tidak hidup serakah. Yudas Iskariot yang serakah akan uang sehingga rela menjual Tuhan Yesus, tetapi dia akhirnya menyesal. Tapi penyesalan yang dialami oleh Yudas adalah penyesalan yang sia-sia, sehingga ia memutuskan untuk gantung diri dan mati dan perutnya terbelah menjadi dua. Karena akibat serakah hidupnya menjadi tidak berarti lagi. Karena serakah hidupnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Contoh yang kedua, dalam Bilangan 11 ayat 31 ayat 34. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Tawa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Kekasih-kekasih Tuhan, janganlah kita serakah. Janganlah kita serakah. Tuhan tidak menghendaki kita menjadi orang yang serakah. Janganlah hidup dalam keserakahan. Kalau kita mau hidup berbahagia dan diberkati Tuhan, matikanlah segala keserakahan dalam hati kita. Sebab hasil yang diperoleh dengan cara serakah membuat diri mengalami penderitaan lahir dan batin. Hati yang serakah membawa kepada kehancuran. 2 contoh dalam Alkitab, Yudas Iskariot dan bangsa Israel yang serakah akan makanan burung daging sehingga Tuhan marah. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita belajar jadi orang yang tidak serakah. Karena serakah membuat diri mengalami penderitaan lahir dan batin. Serakah menjadi hidup kita menjadi kehancuran. Karena serakah hidup kita tidak bisa berbahagia dan tidak diberkati oleh Tuhan.
Oleh karena itu, matikanlah segala keselakaan kita, matikanlah segala kerakusan hawa nafsu kita, agar hidup kita boleh mempermuliakan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Apa yang kita perbuat dengan baik, tidak serakah, pasti diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan bersaing dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang serakah, pasti Tuhan berkati apa yang kita kerjakan dan diberkati Tuhan, menjadi berhasil, beruntung untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tetapi apabila kita serakah, maka Tuhan akan memukul kita dan kita akan mengalami kehancuran demi kehancuran. Kekasih-kekasih Tuhan, janganlah kita serakah. Ya, kita hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kekasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami, menasihati kepada kami, agar kami hidup tidak serakah, hidup tidak dengan cara rakus, tapi hidup dengan cara benar, sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau selama ini kami masih serakah Tuhan. Ampuni kami kalau selama kami masih Tuhan memuaskan hawa nafsu kami dengan cara-cara yang tidak baik dan tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bapa dalam surga, tolonglah kami, mampukan kami untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup tidak serakah dan hidup tidak rakus untuk memuaskan hawa nafsu kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih-kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.